سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh barakah. Harapannya di balik apa yang kita pelajari pada malam hari ini, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan keuntungan dunia dan akhirat, menjadikan kita orang yang lebih tenang, lebih mawas diri, lebih mengutamakan hari akhirat daripada kepentingan dunia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Di bab yang ke-90 berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu isgha'il jalisi li hadisi jalisihi. Bab dianjurkannya seseorang mendengar perkataan orang yang sedang berbicara. Alladzi laisa biharam. Dengan syarat perkataan itu bukan perkataan yang haram. Wastinsati al-alim wal wa'id hadiri majlisi. Dan dianjurkan kepada orang yang alim atau orang yang memberi nasihat untuk meminta para hadirin yang menghadiri majelisnya agar diam dan mendengarkan dengan baik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bab ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala setelah beliau membawakan bab bagaimana semestinya orang berbicara. Pada bab yang sebelumnya kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan beliau itu kalau bicara huruf demi huruf, jelas terdengar. Kalimat-kalimat yang disampaikannya adalah kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Jika orang tidak memahami apa yang beliau sampaikan, maka beliau akan mengulanginya. Maka di bab selanjutnya sangat cocok jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bab tentang semestinya bagaimana pendengar itu bersikap baik, berakhlak yang mulia ketika ada orang yang mengajaknya berbicara atau menyampaikan nasihat kepadanya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan itu bisa kita lakukan dengan tidak berkata-kata, juga bisa kita lakukan dengan sikap kita ketika orang lain berbicara. Yang pertama, ketika orang lain yang berbicara, tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita dilarang berbicara.
Karena semestinya dalam satu majelis itu ada satu suara yang didengarkan dengan baik-baik. Suara-suara yang lainnya ditunda terlebih dahulu. Jika hendak berbicara jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jika hendak berbicara jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, maka kita minta izin pada saat itu. Mohon maaf, saya juga ingin menyampaikan sesuatu. Mestinya demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jika kita langsung memotong pembicaraan seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu, tentu ini bukan merupakan adab yang baik. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang kedua, sikap kita ketika memperhatikan orang yang sedang berbicara, hendaknya kita menghadap ke wajahnya. Oleh karena itu ketika khutbatul Jum'ah dianjurkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para jamaah itu menghadapkan wajahnya ke arah khatib. Begitu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Begitu juga pengajian-pengajian, begitu juga majelis-majelis. Semestinya memang kita menghadap ke orang yang sedang berbicara. Tidak nengok kiri, tidak nengok kanan. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang seperti ini akan sangat membantu orang yang sedang berbicara. Apalagi kalau yang disampaikan adalah firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak terjadi seorang pembicara tidak fokus menyampaikan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW karena terganggu dengan suara atau gerakan-gerakan orang yang berada di hadapan. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang sedang berbicara, apalagi menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, bukan hanya orang tersebut yang kita mesti hormati. Yang kita mesti hormati adalah firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang sedang disampaikan. Bayangkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau yang menyampaikan itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Tentu kita tidak akan berani bergerak. Ini Rasulullah yang sedang menyampaikan, orang yang paling mulia. Apakah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, warisan beliau yang paling mahal yang diwariskan di muka bumi, yang menjadi petunjuk hidup kita, yaitu firman Allah dan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak patut kita hormati? Tentu yang menjadi sumber hidayah kita ini sangat patut kita hormati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa idza quri'al Qur'anu fansitu fansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah, dengarkan dengan baik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sikap berpaling atau tidak menghormati orang yang kita ajak bicara atau yang sedang mengajak kita bicara, itu bisa jadi terhitung sebagai sebuah kesombongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat yang ke-18. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia yang sedang mengajak kita berbicara. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum yang hendak menanyakan sesuatu, meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pada saat itu berpaling dengan muka yang masam, dan beliau punya alasan untuk berpaling, karena beliau sedang mengajak seorang pemuka Quraisy berbicara untuk menyampaikan petunjuk. Kita juga kalau digituin tentu saja kayaknya agak masem-masem kita. Bisa jadi orang yang sedang ganggu ini kita bentak. Bayangkan kita sedang bicara dengan seorang tokoh satu suku, sangat dihormati. Tiba-tiba ada orang buta datang mau bicara sama kita. Kita akan menyangka ini orang buta nggak ngelihat saya, ini saya lagi bicara hal yang penting, kok saya diganggu. Berpaling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menegur beliau. Allah berfirman, abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling dia. Tidak disebutkan nama Rasulullah SAW yang berpaling itu. Namun itu cukup menjadi teguran bagi Rasulullah SAW. Tidak boleh seperti itu. Ini orang yang buta, sahabat Rasulullah SAW dengan seorang Rasul Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kedudukannya jauh, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ini sesama teman, kedudukan kita belum tentu lebih baik daripada saudara kita. Bahkan bisa jadi yang sedang mengajak kita bicara ini orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tidak pantas kalau kita berpaling. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Selain itu, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang turun ketika seorang pembicara sedang menyampaikan firman Allah, menyampaikan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat apa itu modelnya? Berupa ilham, berupa petunjuk-petunjuk. Pada saat itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi pembicara memahami satu pelajaran penting dari firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang sedang disampaikan. Pada saat itu bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadanya bagaimana menyusun kalimat yang baik di depan. Tiba-tiba konsentrasinya terganggu, buyar semuanya. Akhirnya pembicara tidak bisa menyusun kalimat dengan baik. Akhirnya Allah tidak merahmati majelis tersebut. Ilmu yang didapatnya biasa-biasa saja. Itu saja yang terulang. Tidak ada pelajaran baru yang didapat. Rugi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kita semua. Berbeda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati satu majelis. Bisa jadi melalui lisan pembicara atau lisan penanya yang hendak berdiskusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menampakkan satu pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dan tidak kita dapatkan dari majelis-majelis yang lain. Beruntung kita pada saat itu mendapatkan satu nasihat yang baik yang bisa kita amalkan, yang jarang didapat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam judul bab ini mempersyaratkan yang disampaikan itu bukan sesuatu yang haram. Kalau yang disampaikan itu sesuatu yang haram, maka kita mesti mengingatkan. Ingatkan pembicara, oh tidak boleh seperti ini, mohon maaf, boleh saya potong sedikit, ini pembicaraan yang tidak baik, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak mau jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, maka kita dianjurkan pergi, meninggalkan majelis yang berbicara tentang hal-hal yang haram tersebut.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140, "Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar." Dan telah diturunkan kepada kalian dalam Al-Qur'an, jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari, yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olok di majelis tersebut. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama orang-orang yang seperti ini, yang mengolok-olok dan mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka membicarakan perkara yang lain, meninggalkan pembicaraan yang memperolok-olok firman Allah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innakum idzam misluhum, kalau kalian tetap duduk sama mereka, maka kalian sama, artinya sama mereka, sama mengingkari, sama memperolok-olok firman Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan orang-orang munafik, orang-orang kafir dalam neraka jahanam semuanya. Jadi hati-hati jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Terutama mohon maaf yang menjadi anggota dewan. Biasanya kalau kita bawakan sesuatu yang baik, di situ banyak yang tukang-tukang bantah, itu banyak sekali. Misalnya, tidak tahu pernah terjadi atau tidak, karena saya tidak pernah masuk ke diskusi-diskusi seperti ini. Kita menyampaikan, misalnya, saya usulkan undang-undang tentang hukum satu dosa atau satu pelanggaran seperti ini, sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kita tidak lagi pakai undang-undang warisan penjajah negara Belanda, yang Allah Ta'ala alam kabarnya ya begitulah, KUHP kita ini warisan dari Belanda. Kita pakai yang menjadi warisan negeri kita, yang 80%-nya dipakai, diyakini oleh kaum muslimin, yaitu firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada yang ngolok-ngolok, tiba-tiba ada yang mengingkari, tiba-tiba ada yang tidak terima, misalnya menghina misalnya. Kemudian kita tidak bisa lagi untuk mengangkat firman Allah, menjaga kehormatan firman Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, maka walqaut, keluar saja sudahlah. Oleh karena itu tugas wakil rakyat mewakili kaum muslimin itu berat sebenarnya. Mestinya dia menyuarakan hati kaum muslimin yang hendak ingin supaya warisan Belanda itu dihilangin semuanya. Kalau tidak bisa dihilangin semuanya, sebagian-sebagian, sedikit-sedikit, tidak masalah. Tapi Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW dimuliakan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Saya sangat senang satu dua orang yang sangat perhatian dengan politik negeri kita ini, yang protes keras bahwasanya sekarang ini anggota dewan ini wakil partai saja, bukan wakil rakyat. Sebenarnya suara rakyat itu berbeda dengan suara partai. Yang menentukan presiden ya beberapa gelintir orang, yang menentukan ini kalau tidak mengikuti suara ketua partai ya habis di PAW, habis begini dan begitu. Semestinya kan kita yang ditanyain, apalagi tokoh-tokoh masyarakat mesti ditanya, ustadz-ustadz misalnya mesti ditanya, yang punya pengikut banyak itu mesti ditanya, Pak ini sekarang ada pembahasan seperti ini di dewan, menurut Bapak ini gimana nih? Kita dukung yang mana nih? Itu baru wakil. Tapi kalau main-main sendiri saja ya bukan wakil namanya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi kalau ada firman Allah diingkari dan dipermainkan, diperolok-olok, kita harus berdiri. Kalau kita tidak bisa mengingkari di situ dan yang diingkari tidak mau diam, ya kita keluar. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di bab ini, yaitu hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah SAW bersabda kepadaku di haji wada', istansitin nas, mintalah orang-orang itu diam. Jadi pada saat haji wada' beliau sedang khutbah, dan biasa baik sahabat, bukan sahabat, kalau lagi kumpul itu pada ngobrol kiri kanan. Ya begitulah pada saat itu yang didengar oleh Rasulullah SAW, suara ribut. Oleh karena itu Rasulullah SAW minta kepada sahabat Jarir bin Abdullah supaya mendiamkan audiens pada saat itu. Minta mereka diam karena Rasulullah SAW mau bicara. Semakalah kemudian di dalam nasihat beliau, khutbah beliau, Rasulullah SAW bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali menjadi orang kafir dengan memotong leher sebagian di antara kalian, membunuh sebagian di antara kalian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan kalau bicara itu sebelumnya kita tenangkan dulu audiens kita. Yang hendak mendengarkan pembicaraan kita ini kita diamkan. Mohon bapak-bapak tolong perhatian. Mari silakan menghadap ke depan. Sunnahnya seperti itu. Karena Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Jarir bin Abdullah demikian. Adapun hadis yang disebutkan ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah memang tidak ada kaitannya dengan judul bab. Namun kita ambil pelajaran di balik hadis ini bahwasanya membunuh sesama kaum muslimin itu perbuatan kufur. Rasulullah SAW mengingatkan jangan kembali kafir dengan membunuh, memotong leher saudara kalian. Dikuatkan juga oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Menghina, mencela orang muslim itu perbuatan fasik, dan memeranginya itu perbuatan kufur. Memerangi itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mau coba membunuh. Mau coba membunuh saja itu perbuatan kufur, apalagi sampai membunuh. Namun demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan kufur di sini ini yaitu kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Ada yang seperti Ustaz? Ada. Kufrun duna kufrin. Kenapa disimpulkan demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tetap menamakan orang yang sedang berperang, muslim dengan muslim sedang berperang, tetap dinamakan sebagai saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, jika ada dua golongan orang-orang yang beriman itu berperang, fa aslihu bainahum, maka damaikanlah keduanya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah kedua saudara kalian. Jadi sedang berperang ini. Sedang berperang tadi kan kita namai kok. Kalau perang antara sesama muslim berarti melakukan perbuatan kufur.
kafir dong dia kalau begitu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menamakan dua kelompok ini akhawaikum, saudara kalian. Kalau tidak dinamakan saudara oleh Allah Subhanahu wa taala, betul berarti mereka sudah keluar dari agama Islam. Tapi ini dinamakan saudara, artinya mereka masih dalam agama kita. Membunuh sesama muslim, betul, itu perbuatan kufur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan neraka jahanam, kekal di dalamnya. Allah berfirman, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya itu neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Orang kekal di dalam neraka jahanam kafir berarti. Tunggu dulu. Tidak semudah itu kita menyimpulkan satu hukum dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena satu ayat berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Satu hadis berkaitan dengan hadis-hadis yang lain. Ayat dan hadis saling berkaitan. Tidak ada yang bertentangan, karena semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat dan hadis itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau ada akal yang bertentangan dengan ayat dan hadis, bisa jadi akalnya belum sampai untuk memahami. Atau yang kedua, akalnya tidak sehat. Kalau ayat dan hadis tidak mungkin kita simpulkan mereka saling bertentangan, tidak mungkin. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Yang bisa salah itu manusia, karena manusia itu makhluk yang lemah. Akalnya manusia ini berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Ada orang yang akalnya kurang, seperti misalnya orang-orang yang idiot, IQ-nya rendah. Ada orang yang akalnya Masya Allah rata-rata. Ada orang yang akalnya luar biasa, pandai sekali. Bahkan bukan hanya akal saja zaman sekarang ini yang diperhitungkan. Ada namanya emosional. Bisa jadi orang pintar, tapi emosinya tidak bisa dikendalikan. Pintar tapi walauzubillah, sedikit saudaranya salah dihabisi, ditembak, disikat. Emosinya tidak stabil, tidak cerdas. Sedikit menemukan firman Allah Subhanahu wa taala yang menurut dia kurang masuk akal, emosinya yang main. Akhirnya firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW disalah-salahkan, atau diputar balik, disiasati begini, disiasati begitu. Tidak demikian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jangankan berbicara tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, berbicara tentang masalah dua orang, masalah manusia, makhluk yang lemah. Seorang hakim harus menghindari emosi pada saat itu, dan harus mencari dalil-dalil supaya jelas hukum yang diberikan. Apalagi ini berbicara tentang firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah yang disangka saling bertentangan. Tidak akan pernah saling bertentangan. Kita harus mawas diri, harus bertanya ke orang-orang yang lebih berakal, supaya bisa menjelaskan kepada kita maksudnya bagaimana. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Para ulama menjelaskan bahwasanya jika pembunuhan terhadap orang mukmin itu dia halalkan, dan banyak orang yang seperti ini menghalalkan darah saudaranya sendiri sesama muslim. Seperti misalnya ada seorang penceramah, misalnya pemuka agama, misalnya gara-gara perselisihan pendapat, akhirnya dia berkata, oh golongan ini halal darahnya ditumpahkan. Fatwa
Orang yang mendengar pergi memburu golongan tersebut, dihabisi semuanya. Terjadi pembunuhan. Itu kan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini betul kafir. Murtad dari agama Islam. Hati-hati. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ada juga orang yang saking emosinya menghalalkan pembunuhan. Halal adalah orang ini, saya mau bunuh dia, saking emosinya. Nah, kalau dia tidak bertobat, ini bisa masuk neraka jahanam yang seperti ini, kekal di dalamnya. Tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau membunuh dengan sengaja, dengan tetap meyakini bahwasanya apa yang dilakukan itu haram hukumnya, maka yang seperti ini tidak kafir, tidak murtad, hanya telah melakukan sebuah kekufuran. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang berikutnya, bab yang ke-91, babul wa'di wal iktisadi fihi. Bab bagaimana tata cara menasehati orang lain dan disunahkannya nasihat itu ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di bawah judul bab ini membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke-125. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabb dengan penuh hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Al-wa'd, nasihat, itu dalam istilah syar'i menyampaikan hukum-hukum syar'i disertai dengan motivasi dan ancaman, yang tentu saja motivasi dan ancaman itu diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik nasihat itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu saja nasihat yang diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia, telah datang peringatan, nasihat untuk kalian dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi apa yang ada dalam hati kalian, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang mukmin. Ini nasihat yang baik. Ini yang kita pakai untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mau'izatul hasanah. Al-mau'izatul hasanah itu memakai firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada peringatan bagi orang-orang yang menggunakan atau yang punya akal dan menggunakan pendengarannya
sedangkan dia menyaksikan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang kafir, maka orang-orang yang seperti ini, waliyadzubillah, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hatinya akan keras ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-125, 124 dan 125. Allah berfirman di ayat yang ke-124 berbicara tentang orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Jika diturunkan surat kepada mereka, di antara mereka ada yang bertanya, siapa yang bertambah imannya dengan ayat ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, mereka bertambah keimanan mereka dan mereka bergembira dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, begitulah orang yang beriman. Kalau mendengarkan pelajaran dari firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah keimanan. Dan mereka senang mendengarkan. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mereka datang berbondong-bondong untuk mendengarkan firman Allah. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, mereka bertambah kafir. Wa matu wa hum kafirun, dan akhirnya mereka mati dalam keadaan kafir. Walauzubillah. Tentu kita tidak ingin yang seperti ini. Kita ingin menjadi orang mukmin sejati. Orang mukmin sejati itu kalau dibacakan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang, bertambah keimanannya. Karena di situ ada mau'izah, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala langsung, bukan dari perantara, bukan dari ustaz, bukan. Yang dibacakan itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah adalah firman Allah, cuman suara dan mulutnya ustaz itu perantara saja, supaya kita bisa mendengar nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak demikian tidak akan bisa. Jangankan mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat saja. Kita makhluk yang lemah ini di alam yang fana ini akan hancur lebur. Sebagaimana kisah Nabi Musa yang minta melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu tidak akan melihat aku di alam nyata. Kemudian Allah membuktikannya. Falamma tajalla lil jabal, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya pada gunung, hancur gunung itu. Tidak bisa, gunung saja yang luar biasa padatnya tidak bisa. Tidak bisa menahan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menampakkan dirinya. Itu baru kelihatan doang. Bagaimana dengan suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memfirmankan, memerintahkan satu perintah, maka begitu suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala keluar, semuanya langsung pingsan semuanya. Yang paling terakhir pingsan adalah Jibril alaihissalam. Tak bisa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sehingga perlu ada perantara kita untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi batu ujian bagi kita semuanya. Apakah kita beriman atau tidak? Allah Maha Kuasa untuk menyampaikan firman-Nya sendiri dan menjadikan kita semua bisa mendengarkan firman. Akan tetapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini bukan lagi sebagai ujian namanya.
Semua orang akan beriman pada saat itu. Sehingga tidak ada lebihnya antara orang beriman dan orang kafir. Akhirnya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kelebih-lebih antara hati yang baik dengan hati yang buruk, yang jahat. Apa manfaatnya kalau begitu? Cukup malaikat saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu beribadah. Buat apa ciptakan manusia? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang untuk seperti ini. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pengajian kita pada malam hari ini, untuk kemudian kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang kita bahas ini menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa. Jika ada pertanyaan, bab sebelumnya kemudian buka manis atau lalu terlihat senyum kepada saudara kita. Bagaimana sikap kita kalau kita ini dianggap musuh? Artinya saudara kita tidak senang dengan kita. Sehingga pada saat kita ingin bermuka manis, diadakan mereka, diadakan tidak, diadakan satu atau orang, kemudian tidak direspon dengan baik. Satu kali, 2 kali, 3 kali, sampai kira-kira apakah kita akan terus akan bermuka manis lagi seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita membaca bab istihbabu thayyibil kalam, bab disukainya berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik. Wa talaqatul wajhi indal liqa, dan berwajah ceria ketika bertemu dengan saudara kita. Dan itu kita sebutkan beberapa, atau kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin ini, beberapa firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian menganggap remeh satu kebaikan sekecil apapun, walau antal akhaka biwajhin talik, walaupun amalan engkau itu hanya sekedar bermuka ceria di hadapan saudara. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Bermuka ceria, berseri-seri di hadapan saudara kita menunjukkan hati kita yang ikhlas lillahi azza wa jalla ketika berteman, ketika bersaudara. Dan ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai al-ma'ruf, satu perbuatan baik. Artinya ini adalah ibadah. Ibadah itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dinamakan ibadah yang ikhlas lillahi azza wa jal kalau kita itu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita bermuka manis di hadapan saudara kita, yang kita sedang cari ridhonya bukan saudara kita, yang sedang kita tarik simpatinya bukan saudara kita, tapi yang paling pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sehingga kalau kita mendapatkan balasan yang kurang baik, kita senyum, dia tidak senyum. Wajah kita berseri-seri, kita kasih perhatian, dia cuek-cuek saja. Ya cuekin saja, biarin saja dia berlaku demikian. Kita kan ibadah itu.
bukan untuk dia. Kita kan mau dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Santai saja. Jadi kalau kita niatkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita dapat pahala, kita sedang cari pahala Allah, apapun balasan dia kita terima saja. Yang penting kita mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsipnya kalau yang kita kerjakan adalah ibadah. Dan ini tidak akan membuat hati kita kecewa sama sekali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Namun yang seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah butuh memang kekuatan mental. Bayangkan, kali pertama, kedua, ketiga, mungkin yang ke-10 kali kita salamin, kita senyumin, ternyata dia tidak mau menjawab salam kita, tidak mau senyum juga sama kita. Bahkan senyuman kita dipikir atau disalah tanggapi sebagai olok-olokan. Semakin dibenci kita. Kalau sudah seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, butuh pendamai yang seperti ini. Butuh orang yang meluruskan niat, meluruskan suudzonnya saudara kita, supaya bisa menerima kita dengan baik. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini tidak berpengaruh dengan tujuan dari ibadah kita untuk dapat pahala. Kalau kita betul-betul punya jiwa yang kuat, niat yang kuat untuk beribadah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Apalagi ada janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun. Dan nanti suatu saat tiba-tiba yang dulu musuh itu akan jadi teman yang dekat. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Kita balas dengan kebaikan, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya lembut, menjadi saudara. Kalau tidak, bagaimana Ustaz kalau tidak? Kalau tidak berarti Allah Subhanahu wa taala mau menghindarkan kita dari keburukan orang yang seperti. Masa ada orang disenyumin, disalamin, sudah diupayakan damai, masih juga musuh-musuhan, mempertahankan kebencian kepada kita, berarti ini orang yang kurang baik. Allah Subhanahu wa taala hendak menjauhkan kita dari orang tersebut. Tapi jalan pahala kita jangan ditutup, tetap saja senyum, tetap saja salam. Ini ciri penduduk sorga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innallaha harrama 'alan nari kulla qaribin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan masuk neraka setiap orang yang qarib. Qarib itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mudah dekat dengan orang lain. Orang lain juga mudah dekat dengan dia. Hayyinin, orangnya simpel, mudah, tidak sulit. Kalau diajak bergaul tidak sulit, mudah. Lainin, lemah lembut, sahal, dan orang yang suka mempermudah orang lain. Urusannya mudah-mudah, dimudahkan semuanya. Tapi ya sesuai dengan prosedur. Misalnya dia pegawai yang bertanggung jawab pada satu urusan. Undang-undangnya menyatakan harus melewati 1, 2, 3. Jangan dipersulit orang menjadi ada poin keempat, ada poin kelima yang tidak sesuai dengan peraturan. Apalagi minta-minta uang dan sebagainya. Ini mempersulit namanya. Hadapi setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita dengan kebaikan. Dipermudah setiap orang. Tunjukkan dia jalan. Oh begini Pak, mudahnya seperti ini. Begini ini mudahnya ini. Tolong begini. Kalau tidak bisa dia di sini saya tuliskan. Saya kasih contoh, kasih dia lembaran contoh ini, contoh itu. Yang penting mudah untuk saudara kita.
ini dia penduduk surga yang seperti ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita tutup barangkali pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama berharap agar kita semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Diperbaiki amal soleh kita di dunia ini sehingga kita semua bisa mendapat timbangan kebajikan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.